Sobat Kristen, hari ini kita akan bincang-bincang santai nih. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Vanessa yang akan membawa kita semua dalam bincang-bincang santai pada hari ini. Nah, tapi aku nggak sendirian aja. Ada Kak Yogi yang akan nemenin aku di sini. Boleh Kak, perkenalan mungkin secara singkat? Halo teman-teman muda, perkenalkan saya Yogi, saya hamba Tuhan di GKI Anugerah Bandung. Gimana Kak kabarnya sekarang? Lagi sibuk pelayanan apa aja? Puji Tuhan baik, sekarang masih sibuk, khotbah, sibuk ngajar, sibuk juga mendampingi teman-teman youth di GKI Anugerah Bajem TKI. Oke. Nah, Kak, secara singkat nih aku mau kasih tahu ya. Kita kan sekarang lagi mau bincang-bincang santai dan pastinya ada tema-tema yang akan dibahas gitu. Oke. Tapi di bincang-bincang santai kali ini kita akan membahas satu tema, itu mengenai identitas kita sebagai anak Tuhan. Tapi sebelum itu ada informasi sedikit untuk podcast kita, karena di podcast ini adalah podcast pertama teman-teman I Grow Youth gitu. Nah, untuk tema podcast ini sendiri itu tuh adalah Yes Here, Jesus Here. Nah, nanti kita bisa sama-sama untuk untuk sama-sama nih ungkapin yel-yel kita gitu. Oke. Jadi pas aku hitung 3, 2, 1 kita bisa sama-sama ya Kak. Oke. Yes Here. Yes, Jesus here. Nah, makasih Kak. Kayak aku bilang tadi kita akan bahas satu tema besar itu ya, tentang identitas kita sebagai anak Tuhan. Nah, tapi sebelum itu ada satu video yang mau kita tonton bareng-bareng. Oke. Pusreng. Nah, itu videonya. Jadi singkat cerita video ini tuh menceritakan hal-hal yang sedang diikuti oleh anak-anak remaja saat ini di media sosial. Kalau kita tahu ya, sekarang di media sosial itu ada banyak tren-tren yang diikutin gitu. Ada contoh nih yang sekarang lagi hype banget di kalangan anak muda itu tuh olahraga padel. Di mana-mana, "Ayo ikut olahraga padel," gitu kan. Terus bukan cuman padel aja, tapi ada pilates ataupun minuman sekarang yang lagi tren itu matcha. Walaupun walaupun banyak yang ya, walaupun rasanya ada yang nggak suka tapi ikut-ikutan beli gitu kan. Bisa dibilang ini nih semacam FOMO gitu ya. Nah, ternyata FOMO ini, ikut-ikutan ini tuh bukan cuman di kalangan media sosial aja, bukan hanya di lingkungan sosial kita aja, tetapi juga di lingkungan gereja ternyata. Banyak anak muda sekarang, contoh nih, ke gereja cuman ikut-ikutan temen gitu, kalau kita lihat. Terus di gereja juga mereka ikut pelayanan, tetapi itu hanya sebagai satu tren yang mereka ikutin supaya terlihat wow gitu saat difoto. Ya kan kita sering lihat seperti itu. Banyak kasus-kasus terjadi seperti itu. Nah, gimana nih menurut Kak Yogi? Tanggapan Kak Yogi mengenai hal ini. Untuk anak muda yang ikut-ikutan ke gereja, ikut-ikutan, pelayanan ikut-ikutan, menurut Kak Yogi gimana? Apakah ini bisa menjadi awal yang baik untuk sekedar ikut-ikutan terus nanti bisa benar-benar ke gereja gitu? Menurut Kak Yogi gimana nih tanggapannya? Oke ya, berarti ini ada dua isu karena tadi video yang pertama ditunjukkan itu tentang tren-tren yang lagi rame di media sosial. Lalu yang kedua, ternyata tren ikut-ikutan itu juga masuk ke dalam kehidupan bergereja. Yang pertama memang kita mesti memahami bahwa ketika media sosial semakin berkembang, lalu dunia juga semakin cepat berubah, informasi itu kan juga semakin cepat diterima oleh kalangan muda. Terutama ketika media sosial menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan anak-anak muda, sehingga tren-tren yang berkembang itu juga mempengaruhi identitas dari anak-anak muda. Misalkan, kalau aku nggak ikutan tren ini kayaknya nggak jadi anak muda kekinian gitu ya. Atau kalau misalkan aku nggak ngikutin tren, kok kayaknya ketinggalan ya. Nah, tren-tren yang muncul sebetulnya tren-tren yang baik ya kalau kita lihat video yang ditunjukkan tadi. Misalkan setelah COVID ada orang yang suka cycling ya, suka bersepeda. Ada orang yang suka lari, katanya lari culture nih. Kak Yogi juga tiap pagi sekarang lari juga ya. Atau sekarang lagi rame tempat-tempat padel.
lewat satu tempat kemarin, oh ternyata udah berubah sekarang jadi tempat padahal yang sebelumnya adalah kafe. Tentu kita mesti melihat itu dari kacamata yang positif dulu. Artinya apa yang dilakukan itu kan olahraga. Sesuatu yang bagus, sesuatu yang membangun jasmani orang-orang. Dan Tuhan juga menginginkan kita menjaga jasmani kita. Namun menjadi persoalan kalau kita melekatkan identitas itu kepada tren-tren yang ada gitu ya. Ketika melihat sesuatu yang positif yang berguna bagi tubuh, jadinya cuma sekadar ikut-ikutan tren supaya nggak dicemooh oleh orang lain. Nah, yang jadi persoalan adalah misalkan esensinya bukan lagi pada olahraga yang dilakukan, tetapi misalkan aku harus pakai sepatu running yang harganya 4 juta biar kelihatan keren gitu ya. Padahal itu pemborosan. Bahkan ada anak muda yang kelilit pinjol gitu ya gara-gara mesti beli sepatu. Benar-benar. Atau misalkan alat padel harganya 4,5 juta. Sekarang ada tren di TikTok, Kak Yogi lihat itu pamer siapa yang paling mahal alatnya gitu. Tentu itu bukan jadi sesuatu yang positif lagi, tetapi membawa orang kepada sebuah tindakan-tindakan impulsif ya. Ketika memahami bahwa identitasku ditentukan oleh tren-tren yang berkembang. Gitu. Boleh nggak anak muda ngikutin padel, pelari culture, terus apalagi tadi sepedahan, tentu boleh, itu sesuatu yang baik. Tetapi di dalam kesadaran bahwa aku ini sudah diberikan tubuh yang baik oleh Tuhan, maka tanggung jawabku adalah menjaga tubuh yang diberikan oleh Tuhan itu, gitu ya. Menjaga tubuh, menjaga sesuatu yang diberikan oleh Tuhan juga itu kaitan dari identitas kita sebagai orang Kristen. Lalu yang kedua, gimana nih kalau ada orang muda, misalkan ya anak muda datang ke gereja cuma ikut-ikutan gitu ya. Kayak Yogi juga bingung apakah tren bergereja itu sebuah tren juga yang menarik gitu ya. Nah, mungkin ada sebagian anak muda yang menjadikan pelayanan gereja itu sebagai aktualisasi diri, mungkin karena dia bisa main musik, dia misalkan bisa bernyanyi gitu. Nggak ada ruang nih, nyanyi-nyanyi di rumah diomelin sama mama, misalkan dianggap berisik, mau main musik juga di kafe yang nggak bisa juga ya, maka gereja menjadi sarana mereka untuk menyalurkan talentanya mereka. Kita jangan langsung menilai itu dalam kacamata negatif terlebih dahulu. Kita harus tetap mengapresiasi mereka yang ingin berbagian dalam pelayanan di gereja, apapun dulu motivasinya. Karena begini, ibadah itu yang menyempurnakan adalah Tuhan. Setiap motivasi dari kita, apakah sungguh-sungguh tulus datang ke gereja untuk beribadah? Mungkin ada juga yang datang karena ngecengin seseorang gitu ya. Kayaknya cewek ini cantik ya, koko itu ganteng ya. Bisa jadi. Tapi mungkin di dalam ibadah jadi kesempatan mereka mendengarkan firman Tuhan, lalu juga motivasi mereka dimurnikan. Ketika mereka misalkan datang mau pelayanan, motivasinya karena pengen ngetren nih, masuk ke media sosial, ya rapopo gitu ya istilahnya, ya datang dulu ke gereja, prosesnya akan dimurnikan pada akhirnya. Tapi kita mesti ingat juga bahwa ketika aku datang melayani bukan karena aku punya motivasi lain, tetapi karena menyadari bahwa Tuhan sudah berbelas kasih kepada aku lebih dulu. Dia sudah mengorbankan nyawanya, menebus dosa, aku yang nggak layakin, ternyata Tuhan kasihi. Ini sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Gitu kira-kira, Pak Nesa. Berarti nggak masalah ya ikut-ikutan, yang penting nanti juga pasti sama Tuhan bakal dibenerin motivasinya. Betul, selama kita juga mesti sadar dong bahwa datang motivasinya kita juga mesti berubah ketika melayani Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita. Nah, kalau kita lihat kan tadi, ini bisa menjadi awalan yang baik buat anak muda Kristen gitu, dan ini bisa nanti seiring berjalannya waktu Tuhan akan benerin motivasi-motivasi kita gitu. Tapi nih Kak, gimana sih caranya supaya diri kita sendiri itu ngerti kalau, nanti setelah kita datang ke gereja gitu kan, kita pelayanan dan menjadi orang Kristen itu, kita mencari Tuhan gitu kan, bukan bener-bener, bukan hanya sekedar rutinitas biasa kita gitu kan. Terus gimana kita bisa tahu waktu, kita udah jalan ke gereja, kita udah ibadah setiap hari Minggu gitu kan, itu tuh bisa membuat hidup kita tuh berubah karena kasih anugerah Tuhan. Itu gimana sih Kak biar kita tahu caranya gitu? Nah, kita harus menyadari dulu kenapa kita diciptakan dan seperti apa Tuhan menciptakan kita. Maka kita melihat dalam Kejadian pasal 1. Apa yang dikatakan oleh Tuhan setiap kali menciptakan alam semesta bahkan manusia, Tuhan berkata, baik. Jadi sejak semula manusia itu menerima kebaikan Allah, dan kebaikan Allah itu bukan sekedar kita bisa berjalan, punya tubuh gitu, tetapi segala hal yang baik, yang sempurna itu disediakan oleh Allah
dalam kehidupan kita. Lalu di dalam Mazmur pasal 104 juga ketika umat diundang untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk apa? Untuk mengingat kebaikan Tuhan kembali. Maka titik pijak kita adalah selalu mengingat kebaikan Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan ini. Nah, kebaikan ini juga yang seharusnya menjadi motivasi kita ketika kita datang ke gereja, ketika kita beribadah. Kenapa aku datang beribadah? Ya karena sejak semula aku diciptakan baik oleh Tuhan. Kenapa aku bisa datang ke gereja? Karena kebaikan Tuhan, aku punya kehidupan yang lancar sepanjang minggu itu. Aku bisa studi dengan baik, di tengah pergumulan yang mungkin melanda kehidupan kita, kita juga bisa melewatinya karena kebaikan Tuhan juga dalam kehidupan kita. Kesadaran kita menerima kebaikan Allah dalam kehidupan ini, di dalam tubuh jasmani kita, di dalam daya intelektualitas kita, di dalam talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita, seharusnya itu membawa kita untuk menyadari bahwa ketika aku datang ke gereja itu dalam rangka untuk mensyukuri kebaikan Tuhan dan juga merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu pernah nggak kita baca kitab Kejadian 1 kan baik, 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 baik Tuhan berkata. Tapi ada sekali loh Tuhan bilang nggak baik. Itu pada saat apa? Pada saat Tuhan melihat manusia seorang diri saja. Iya. Tuhan berkata, tidak baik manusia seorang diri. Tapi jangan ditafsirkan bahwa kita semuanya harus menikah gitu ya. Atau harus punya pacar, enggak ya. Tetapi itu untuk menunjukkan bahwa kebaikan Tuhan itu juga hadir ketika adanya orang-orang di sekitar kita. Kita harus punya komunitas, kita harus punya teman dalam kehidupan ini. Nah maka di gereja juga kita harus menyadari bahwa oh iya, saya mau merayakan kebaikan Tuhan, tetapi bukan hanya diri saya sendiri, tapi juga dengan kehadiran orang-orang di sekitar kita. Pokoknya kalau kita ingat Tuhan itu baik, bukan cuma sekarang, tapi sejak saya diciptakan, maka itu akan membuat kita untuk punya motivasi yang baik ketika datang beribadah ke gereja. Nah gitu teman-teman, jadi waktu kita tahu ada tren-tren yang di media sosial atau lingkungan sosial kita, itu bisa menjadi awal yang baik buat kita semua. Itu bisa menjadi jalan yang baik untuk kita dapat juga mengenal Tuhan. Waktu kita datang ke gereja mungkin pertama-pertama kita hanya ikut-ikutan teman, tapi itu bisa jadi awal yang baik kita untuk kita semakin mengenal Tuhan. Dan saat kita sudah datang ke gereja, kita harus ingat, kita itu diciptakan Tuhan itu baik adanya, dan komunitas diciptakan itu untuk kita terus bertumbuh di iman Kristen. Kalau ini kan kita lihat kebaikan Tuhan di dalam komunitas. Tapi bagaimana sebelum kita masuk komunitas kan tentu kita harus ke diri kita dulu sendiri gitu kan. Nah, tadi kita berbicara juga tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan kan pasti itu karena kasih Tuhan gitu. Kalau kasih Tuhan itu jadi sumber kita bisa bersatu sama komunitas, tapi gimana kalau kita melihatnya terlebih dahulu untuk identitas kita? Kalau kasih Tuhan itu jadi sumber identitas kita, sebenarnya apa sih maksudnya gitu? Terus bisa dijelasin nggak secara sederhana bahwa apa artinya kasih Tuhan itu bisa menjadi identitas diri kita? Betul ya. Jadi kasih Tuhan sebagai identitas kita, pertama bahwa apa versi terbaik kita itu menurut kata Tuhan. Bukan ditentukan oleh apa kata dunia. Kalau kata dunia mungkin melihat bahwa oh identitas yang baik itu kalau kita punya kulit yang cerah dan glowing misalkan. Kalau misalkan perempuan-perempuan biasanya kalau oh rambutnya panjang, lurus, terurai itu cantik itu menjadi identitasnya. Kalau misalkan kita bisa achieve sesuatu gitu ya, atau misalkan kita bisa menjadi orang-orang yang populer itu menjadi identitas kita gitu. Baik nggak sih kita punya kulit yang glowing gitu ya? Ya baik dong, berarti kita punya kemampuan merawat diri kita dengan baik. Bagus nggak kalau kita misalkan populer? Ya bagus juga, berarti kita dikenal. Tetapi sayangnya ketika itu menjadi standar-standar supaya kita diterima dan dilihat oleh orang, itu yang bisa membawa kita menjadi semakin terjebak dengan situasi-situasi yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tetapi kasih Allah sebagai sumber identitas kita tuh tadi sebetulnya ketika kita menjadi bahwa kita diciptakan baik oleh Tuhan. Lalu yang kedua, tak peduli apa yang dikatakan oleh dunia tentang diri kita, kita bisa menjadi orang yang bertumbuh, bisa menjadi orang yang baik karena kita diterima oleh Tuhan apa adanya dalam kehidupan ini. Tapi bukan apa adanya bukan berarti kita seadanya gitu ya. Perasaan dikasihi itu, perasaan ditebus oleh Tuhan itulah yang sebetulnya membuat kita justru menyadari bahwa
kita tidak diundang untuk serupa dengan dunia, tetapi kita mengalami pembaharuan akal dan budi. Identitas kita adalah ketika cara pikir kita, cara bertindak kita, ketika kita meresponi sesuatu itu sesuai dengan firman Tuhan yang menghadirkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kira-kira begitu, Pak Nesa. Berarti semuanya harus kembali lagi untuk pikiran dan tindakan kita itu berpusat hanya kepada Tuhan. Oke. Ya, Kak, saya mau tanya lagi nih. Kan kita udah tahu kalau misalnya semuanya itu harus berpusat sama Tuhan dan kembali lagi kepada firman Tuhan gitu. Tapi masih sering anak muda Kristen itu bertanya-tanya, kalau gitu apa sih bedanya anak muda yang tahu tentang kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, sama yang hidup dari kasih karunia Tuhan? Itu apa sih tanda-tanda perbedaannya? Tentu orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kasih Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Misalkan dia ketika mengambil keputusan tertentu dia tidak didorong oleh emosi tetapi oleh firman Tuhan tentu ya. Lalu yang kedua dia bisa apa ya istilahnya punya iman yang berbeda gitu ya. Ketika mungkin orang-orang di sekitarnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mencari jalan-jalan pintas untuk mencapai sesuatu, dia mungkin bisa memilih jalan yang tidak populer. Dia tetap hidup di dalam kejujuran, dia hidup di dalam integritas, karena mereka tahu bahwa itu yang terbaik dalam kehidupannya. Meskipun mungkin lingkungan sekitarnya jadi menjauhi mereka, mereka nggak peduli gitu ya. Karena begini, jangan takut untuk berbeda sendirian atau berdiri sendirian kalau kita tahu bahwa ada Tuhan di pihaknya kita. Gitu. Itu kelihatan banget dari cara hidup mereka. Lalu yang terakhir mereka tidak akan terlalu dipengaruhi oleh apa kata orang di dalam kehidupannya. Terutama kata-kata yang negatif ya. Misalkan, kamu orangnya ketinggalan zaman, kamu orangnya begitu ya. Tapi selama kita merasa bahwa, oh enggak kok, hidup saya sudah sejalan dengan firman Tuhan. Enggak kok, orang mungkin bisa bilang saya ketinggalan zaman, tapi enggak kok, bahwa saya hidup dengan baik sesuai firman Tuhan, tidak dipengaruhi oleh apa kata orang-orang di sekitar mereka. Berarti anak muda Kristen yang benar tahu dia hidup di dalam kasih karunia Tuhan, itu berarti hidup di dalam ya dia tahu kalau dia tuh ngelakuin yang benar dan dia nggak mau jadi serupa dengan dunia. Nah, untuk Kak Yogi sendiri gitu, dalam merasakan kasih karunia Tuhan secara pribadi itu pernah kapan gitu? Waktu sudah lama gitu ya. Kapan merasakan kasih karunia Tuhan? Benar-benar sadar tentang kasih karunia Tuhan gitu. Rasanya mengalami pengalaman kasih karunia Tuhan itu waktu umur 18 tahun rasanya ya. Jadi dulu Kak Yogi nggak pernah membayangkan bakal jadi hamba Tuhan ya, khotbah, ngajar depan banyak orang, terus juga direkam nih lagi podcast gitu ya. Dulu tahu nggak Vanessa, kalau Kak Yogi itu dari umur 14 tahun sampai 17 tahun itu kalau jalan kaki itu nunduk. Saking mindernya, saking rusak gambar diri. Karena waktu itu Kak Yogi itu nggak pintar matematika, fisika tuh nggak pintar. Apalagi zaman itu ya sekolah di sekolah negeri gitu ya, terus standar tuh kalau orang pintar itu kalau dia matematikanya jago, fisikanya jago sampai waktu itu tuh ngalamin bullying. Bullyingnya yang lebih parah tuh bukan dari siswa tapi dari guru coba. Karena nggak bisa matematika terus dipermalukan di hadapan umum. Wah sampai berpikir Tuhan, apakah saya itu memang seburuk itu ya, mengalami krisis identitas. Padahal Kak Yogi tahu bahwa kemampuan sosialnya, maksudnya di ilmu-ilmu sosial tuh lebih bagus dan nilainya selalu bagus gitu ya. Nah sampai akhirnya kalau kemana-mana tuh minder, nggak berani ngomong. Nah lalu sampai satu ketika ketemu dengan seorang pendeta, lalu membacakan sebuah firman Tuhan yang mengatakan bahwa kejadianmu tuh dahsyat dan ajaib. Wah itu merinding ya Kak Yogi waktu itu. Masa sih Pak Pendeta bahwa saya itu dijadikan dahsyat dan ajaib? Buktinya saya bodoh matematika gitu ya. Buktinya dulu tuh apalagi ya fisiknya Kak Yogi tuh nggak menarik lah. Nggak tahu juga sekarang atau enggak, tapi dulu tuh kayak kurus, hitam gitu ya. Nggak punya teman gitu. Karena secara fisik juga nggak menarik buat orang-orang. Tapi mengatakan tuh dahsyat, kamu tuh dahsyat dan ajaib. Tuhan menciptakanmu begitu sempurna. Tuhan menciptakanmu dengan intelektualitas yang bagus. Mungkin kamu nggak bisa matematika, tapi mungkin kamu bisa punya kemampuan yang baik di bidang yang lain. Nah, secara perlahan lah mulai menyadari, oh ini tubuh yang Tuhan sempurnakan. Mau hitam kayak mau kurus kayak, tapi ini tubuh yang baik.
oh iya saya kan punya kemampuan baik di sosial, kenapa harus berpikir tentang kelemahan-kelemahan tadi soal matematika ya? Nah disitulah mulai mengalami, eee, perubahan gambar diri. Jadi habis itu karena suka sejarah, suka sosial tuh sampai bisa nulis di koran Oh. waktu itu. Terus, bisa jadi apa, pemandu wisata, udah mulai berani ngomong sampai akhirnya ya dapat pengalaman panggilan jadi hamba Tuhan, Mmm. masuk ke sekolah teologi, melayani di gereja, itu juga karena mengalami, "Oh ya Tuhan saya udah ditebus, saya udah diubahkan dalam gambar diri," ya akhirnya juga ngalami tadi ya, "Oh apakah jadi pendeta itu tren?" Gitu ya, ya enggak juga ya, tapi ngikut bahwa, oh ini sebagai tanda Panggilan. syukurku atas kebaikan Tuhan. Gitu, Vanessa. Makasih Kak, sangat memberkati. Hmm. Bagaimana kesaksiannya tentang cara Tuhan mengubahkan hidup Kak Yogi dari yang sebelumnya nggak pede Mhm. karena terus banyak bulian juga karena kurang pintar dari matematika, tapi melihat bagaimana saat Kak Yogi tahu bahwa identitas dirinya nggak ditentuin dari apa kata dunia, tapi apa kata Tuhan. Bahwa Tuhan pakai Kak Yogi dengan hebat, dengan luar biasa, dan sampai sekarang Kak Yogi terus dipelihara oleh Tuhan dan bisa Oke. menjadi berkat untuk teman-teman semua. Tapi nih Kak, Hmm. bagaimana supaya identitas kita itu sebagai anak yang dikasih Tuhan, membantu kita berani untuk menolak kata tidak, waktu kita mungkin, di tengah pergaulan kita, di tengah Hmm. lingkungan kita gitu kan, ada banyak hal-hal yang begitu menggoda untuk kita Hmm. terus jatuh ke dalam dosa, untuk kita terus terperosok ke hal-hal yang negatif. Hmm. Nah, gimana caranya kita untuk berani bilang tidak, untuk mempertahankan identitas kita sebagai anak muda Kristen? Oke, yang terpenting adalah bahwa selalu ada orang-orang yang akan menerimamu apa adanya. Kan biasanya kenapa sih kita ikut-ikutan tren Oke. meskipun mungkin, lingkungan kita bukan sesuatu yang baik ngajak kita ke hal-hal yang negatif, misalkan mabuk-mabukan misalkan, atau apa, nge-vape, nggak tahu ya vape itu bagus atau enggak gitu ya. Tapi ada banyak lah ya tren-tren yang negatif atau pergaulan-pergaulan yang merusak diri kita. Biasanya kita susah menolak kenapa? Karena kita ada emotional attachment, merasa Mmm. bahwa, "Wah ini gengnya yang bisa menerimaku," dan lalu merasa bahwa di sinilah jati diriku. Padahal itu bukan jati diri yang sebenarnya kita. Bisa jadi kita nggak suka nih, kayak tadi kamu bilang, misalkan aku tuh nggak suka matcha, tapi gengnya geng Iya. matcha gitu ya, lalu maksain minum matcha misalkan. Atau nggak suka minum kopi, tapi gengnya minum kopi semua, pulang langsung mulus-mulus kena asam Asam lambung lambung. gitu. Itu sebetulnya kan identitas yang semu. Kita selalu ada komunitas-komunitas yang mau menerima kita. Jadi firman Tuhan bilang, "Kebaskanlah debu," gitu, nggak peduli gitu ya. Kalau saya ditolak karena nggak mau ikut tren, ya ya sudah gitu. Nah, dulu apakah Kak Yogi nggak punya pengalaman gitu? Dulu juga sama gitu. Oh karena gengnya sukanya begitu, ikut-ikutan begitu. Sampai sampai, loh kok rasanya bukan jati diriku deh Mhm. kayak begitu. Akhirnya memutuskan untuk kata tidak. Wah kamu munafik ya, kamu sok suci ya gitu. Oh mentang-mentang punya panggilan mau jadi hamba Tuhan, ya begitu ya. Tapi pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan. Apakah akhirnya nggak punya pengalaman yang baik? Punya. Sampai sekarang punya teman-teman yang baik, punya teman-teman yang mendukung. Jadi teman-teman ya, kalau punya geng yang nggak baik jangan takut untuk meninggalkan. Selalu ada komunitas yang baik yang akan menerimamu apa adanya dan menjadikan kita jati diri sesungguhnya di dalam Tuhan, gitu. Berarti kita harus berani untuk bilang enggak, walaupun itu adalah geng-geng kita gitu, Mhm. walaupun itu teman-teman kita gitu. Tapi kita harus berani bilang enggak, karena kita harus menuruti apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang dunia mau. Yang terpenting dalam kehidupan kita, yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah kasih Kasih Tuhan. Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab juga ternyata kan pernah mengalami kejatuhan di dalam kehidupan berimannya. Jadi bukan berarti karena kita nerima belas kasih Tuhan jadinya tuh yang berdosa seenaknya, enggak ya, Tidak tentu tidak enggak tidak. begitu.